Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. How are you kids? Are you okay there? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya di sana ya. Dan Ustadz tak bosan-bosannya mengingatkan kalian, jika kalian pergi keluar rumah, baik dekat maupun jauh, tetap gunakan masker, jaga protokol kesehatan, rajin cuci tangan, atau bisa gunakan hand sanitizer ya. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, bisa dengan konsumsi madu atau vitamin dan lainnya ya. Well, today we are going to learn about the new material ya. Hari ini kita akan belajar materi baru yang sempat disinggung oleh Ustadz pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kira-kira apa? Yang kalian nulis di komentar di YouTube channel Ustadz. Apa kira-kira? Ya, ada yang masih ingat nggak? Ya, descriptive text. Ya, kalian sudah menuliskan ya. What is descriptive text? Apa itu teks deskripsi? Kurang lebih jawaban kalian itu apa namanya? Ustadz ringkas ya. Ustadz ringkas, Ustadz tarik kesimpulannya bahwa descriptive text itu teks yang mendeskripsikan sebuah objek ya. Jadi the text that describe the object. Jadi mendeskripsikan objek atau menggambarkan suatu objek. Entah itu orang, entah itu benda, entah itu hewan ya. Ya, objeknya bisa berupa orang, hewan, bahkan sesuatu benda ya. Ya, kemudian kita akan mengidentifikasi ya dalam descriptive text. Mengidentifikasi di sini adalah sebagai permulaan ya, the beginning and the general identification from the object. Jadi sebagai permulaan, awalan dari identifikasi kita secara umum tentang objek tersebut ya. Nah, Ustadz kasih contoh ini. He is a student in class 7B. Jadi dia itu seorang murid di kelas 7B ya. Berarti dia itu hewan, orang, atau benda? Ya, yang jelas bukan hewan ya. Berarti di sini sudah jelas orang ya. Karena murid atau santri di sini itu adalah orang, ya kan? Nah, gitu. Jadi ini masih secara umum bahwa objeknya itu apa sih? Apakah orang, hewan, atau benda? Baik, selanjutnya ya. He is an Arabic teacher in class 7B ya. Dia adalah seorang guru bahasa Arab di kelas 7B. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Secara umum berarti ada contohnya dia adalah seorang murid di kelas 7B. Ada lagi contohnya dia adalah seorang guru bahasa Arab di kelas 7B. Kan masih secara umum ya. Secara umumnya adalah dia, menggunakan dia. Di sini orang ya. Seperti itu. Kemudian kita selanjutnya akan describe ya. Describe itu the specific description of the object ya. Jadi di sini kita akan menggambarkan, mendeskripsikan objek tersebut secara spesifik atau secara detail. Ini contohnya.
He is a smart student. Ya, jadi tadi kan secara umum ya. He is a student from class 7B. Kemudian lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, dia itu seorang murid yang pintar atau pandai. Nah, ini kan lebih menjurus lagi. Kelas 7B, santri 7B, dia pintar. Nah, kan nanti bisa ditambahin lagi. Pintar, pakai kacamata, badannya tinggi. Nah, itu siapa? Itu seperti itu. Itu namanya describe ya. Jadi spesifik. Jadi dari umum menuju ke spesifik. Dari umum ya. Dia, he. Kita gunakan he karena di kelas 7B itu semuanya laki-laki. Gitu kan? Nah, kemudian he is using glasses. Dia menggunakan kacamata. Nah, kira-kira siapa? Kelas 7B, anaknya pinter ya. Insya Allah semuanya pintar-pintar ya kelas 7B ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian he is using glasses. Kira-kira siapa? Nah, seperti itu. Lebih detail ya. Nah, ini Ustadz kasih contoh bagaimana mendeskripsikan orang. Nah, ini. Hairul Tanjung is a successful businessman. Hairul Tanjung adalah seorang pebisnis yang sukses ya. Nah, successful di sini itu menggunakan kata sifat adjektif ya. Jadi ini juga termasuk ke dalam ciri-ciri teks deskriptif adalah seringnya menggunakan kata adjektif atau kata sifat ya. Contohnya kata sifat apa saja Ustadz? Nah, ini di paragraf kedua ada ya. Hairul Tanjung has a tall body, dark hair, slightly slanted eyes, and brown skin. Jadi Bapak Hairul Tanjung itu tinggi ya. Tall itu tinggi, dark hair itu sudah jelas ya. Rambutnya berwarna gelap atau hitam. Kemudian slightly slanted eyes itu bermata sipit ya. And brown skin. Brown itu coklat ya. Kulitnya itu coklat atau bisa dibilang kulit Indonesia sawo matang ya. Seperti itu. Dan nanti untuk kata-kata sifatnya kalian bisa klik link di deskripsi di bawah YouTube Ustadz. Nah, apabila nanti kalian kesulitan dalam mengakses Google Form ya, jadi nanti ada Google Form, kalian nanti Ustadz suruh untuk membuat deskripsi dari seseorang, kalian kirimkan di Google Form. Nah, jika kalian kesulitan mengakses di web, boleh kalian mengakses melewat YouTube Ustadz, gitu ya. Nah, oke. Nanti Ustadz bagikan juga PDF ya tentang kata sifat adjektif seperti itu. Tentang orang ya. Nah, ini dia tugasnya. Select one person dari your parents, mom or dad, B, your brother, sister, little brother, older sister, and etc. And then your teacher, ustadz, ustadzah. Jadi di sini kalian hanya memilih satu orang ya dari 3 pilihan ini. Bisa orang tua, tapi jika kalian memilih ibu ya ibu saja, ayah kalian tidak usah. Jika kalian memilih ayah ya sudah ayah saja, yang lain tidak usah, seperti itu ya. Jadi ibu ya ibu saja, ayah ya ayah saja, adik ya adik saja, kakak ya kakak saja, mau ustadz ya ustadz siapa satu saja, mau ustazah ya ustazah siapa satu saja, gitu ya. Bebas, silahkan kalian deskripsikan ya, silahkan deskripsikan. Nanti Ustadz kasihkan PDF-nya di link di bawah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian dulu.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa ingat pesan Ustadz, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan vitamin, madu, habatus sauda. Juga jika kalian berpergian jauh maupun dekat, tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer ya. Baik, sekian dulu dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.